Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kita diberikan taufik dan hidayah. Sehingga dengan taufik hidayah ini mudah bagi kita untuk mentaati seluruh perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah letak kejayaan umat manusia dunia akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari pula kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah membina kita selaku umatnya, sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, umat manusia satu kakek, Nabi Adam alaihi salam, satu ibunda, itu Siti Hawa. Keduanya adalah orang mukmin, taat Allah sesuai dengan perintahnya dan juga mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala sepasang manusia ini lalu dengan izin Allah beranak pinak, berketurunan dan banyak, sehingga umat manusia di muka bumi makin hari makin bertambah banyak. Dan sayangnya hadirin melihat, awalnya beriman, tapi muncul berbagai macam godaan dari syaitan dan hawa nafsu, membuat terpilahnya manusia menjadi tiga bagian. Yang satu adalah benar-benar masih teguh pendiriannya, iman yang kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering dikatakan orang hari ini itu ekstrem kanan. Ada juga yang kedua adalah ekstrem kiri, yaitu benar-benar melanggar perintah Allah dengan penuh kesombongan, apalagi diberikan harta kekuasaan, sombong luar biasa, seakan-akan tak butuh Allah. Dia ingkar seingkar-ingkarnya kepada Sang Maha Pencipta dan membantah Rasul Allah yang dikirimkan ke muka bumi ini.
sehingga adalah nama sebutan mereka orang kafir, kufur kepada Allah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu golongan pertama jelas tempatnya adalah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan kiri jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran berkali-kali, itu mereka tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya hadirin mulia, ada yang di tengah. Di antara orang mukmin atau bertakwa dengan orang kafir, ada di antara keduanya itu yang kadangkala kita lihat pakaiannya Islam, nikah cara Islam, banyak hal-hal yang Islam dilakukan, kadangkala sesekali ke masjid, lebih-lebih pada saat hari raya muncul mereka itu melaksanakan Idul Fitri kah ataupun Idul Adha. Itulah mereka yang disebut dengan orang munafik. Batinnya yang Allah Maha tahu adalah kufur kepada Allah meskipun lahirnya Islam. Sering menggunting dalam lipatan, membuat kekacauan dalam kehidupan masyarakat, coba menggiring orang-orang yang taat menjadi kufur. Enggak sanggup, akhirnya dikriminalkan orang-orang taat, orang mukmin, orang takwa. Apalagi kalau mereka telah berkuasa dengan terang-terangan, bahkan membuat undang-undang untuk menghancurkan orang-orang mukmin, orang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disayangkan hadirin mulia. Baru terkejut di kampung akhirat. Ya, kenapa kamu dalam neraka? Rupanya mereka tidak taat Allah, terutama tidak salat. Dan kalau ada orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, menyampaikan berita-berita dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, meneruskan risalah Rasulullah SAW, itu sudah membuat kekacauan, gaduh dan merasa benci. Inilah yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Lahirnya Islam tapi batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang aku diri adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukan orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu siapa-siapa melainkan dirinya sendiri, tapi mereka tidak sadar. Kapan sadar? Kalau sudah sekarat, minta ampun kepada Allah, ingin kembali dunia, itu beramal soleh agar jadi orang-orang yang soleh. Rupanya hadirin mulia, orang-orang seperti ini tidak ada ampunan Allah sebelum maut, maka tetap mereka merugi di kampung akhirat. Dapat jannahnya Allah Subhanahu, dapat jahannam. Orang-orang munafik dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya dalam neraka, di dasar neraka, asfali minan nar, neraka paling dalam kerak neraka. Kenapa sampai demikian? Bahkan dikatakan Rasul, kayu bakarnya orang kafir, kafir di atas mereka. Karena orang kafir memang dari tidak tahu,
wajarlah, karena tidak tahu kufur kepada Allah dan ikut-ikutan temannya. Tapi orang munafik dari kalangan orang beriman, yang dulu beriman akhirnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Inilah mereka orang munafik, maka tempatnya paling dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu paham siapakah mereka, kelakuannya bagaimana. Kita perlu tahu untuk jaga diri, bukan untuk tunjuk orang, bukan. Jaga diri, kita semua akan mati. Tidak ada hubungan amal orang dengan kita. Yang diperhatikan Allah adalah amalan kita. Apakah baik akan dibalas dengan kebaikan, walaupun sebiji zarah. Tapi kalau amalnya buruk, akan juga dibalas Allah, walaupun keburukan itu sedikit. Maka kita perlu kaji ini untuk kontrol diri kita, jaga diri masing-masing dengan terperosok kepada kemunafikan, dan jangan tergiring kepada kelompok itu. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berkata itu dusta. Walaupun kita tidak sebutkan dengan kata lidah kita, menyebarkan berita bohong sama, berkata-kata dusta, apalagi cakap kita sendiri diperbanyak orang, luar biasa itu. Hati-hati dalam bercakap. Dosa beruntun, berjamaah berdosa. Malah dikatakanlah dosa jariah, bersambung-sambung dosa. Bagaimana mau taubat ini? Dan Allah Subhanahu wa taala, wa idza wa'ada akhlafa, apabila yang dia berjanji dusta. Itu ciri kedua. Suka berjanji tapi tidak dapat tunaikan janji itu. Bahkan kadang-kadang berjanji dengan nama Allah, insyaallah, insyaallah. Padahal kesempatan ada, tidak ada halangan, memang tidak ada kemauan untuk tunaikan janji-janji tersebut. Berdosa. Itu munafik. Wa idza tumina khana. Yang ketiga adalah menerima amanah tapi khianat. Suka menerima amanah, bersumpah lagi dengan sebaik-baiknya akan menjalankan tugas ini sesuai dengan aturan yang berlaku, menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah termasuk karakter orang munafik. Berkata dusta, berjanji ingkar, menerima amanah, khianat. Adakah di kalangan kita karakter seperti itu? Mari kita koreksi diri kita sendiri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Disesatkan Allah kebanyakan orang karena satu sebab. Pada sebab itu kecil aja. Dan juga ditunjukkan, diberikan hidayah oleh Allah kebanyakan orang karena sebab itu juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan siapa-siapa kecuali orang fasik, orang munafik. Apa karakter orang munafik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah setelah dia kuat, telah dapat hidayah pada awalnya, beriman kepada Allah, lalu dia ingkar kepada janji-janjinya dengan Allah, tak mau salat, tak mau zakat, tak mau haji, tak mau memuliakan orang tua. Padahal itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak gubris. Bahkan orang-orang yang taat kepada Allah dipengaruhinya dengan cemoohan, dengan sindiran, dengan kata-kata miring.
Tapi orang yang takwa dan taat, dia tidak bergeming dengan panggilan apapun, dengan cemohan apapun, dengan pujian ataupun sanjungan, ataupun dengan cacian sekalian. Tak bergeming, dia tetap istiqamah taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang munafik, ingkar. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyu salah. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim yang Allah suruh sambung. Allah perintahkan untuk menyambung silaturahim, jangan putus. Karena orang-orang memutuskan silaturahim tak dapat mencium bau syurga, apalagi memasuki, tak dapat masuk syurga. Karena ini karakter orang munafik, memutuskan hubungan silaturahim. Apalagi putus hubungan silaturahim yang paling berjasa dalam kehidupan kita, itu para orang tua kita, ayah dan bunda kita. Segala harta yang kita kumpulkan, serahkan kepada orang tua sebagai menebus ini. Apa yang telah dibuat kepada kita tidak cukup. Maka itulah Allah suruh kita berikan perhatian kepada orang tua, muliakan dia, khidmat kepadanya. Setelah kita berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada kedua ibu bapa yang telah bersusah payah dalam hamil, melahirkan dengan bersimbah darah, memberikan susu sampai 2 tahun menyapihnya, diberikan susu, orang tua cari susu, bawa pulang kepada anaknya, kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, tapi tanpa pamrih orang tua, tanpa pamrih. Begitu dapat penghasilan, nak dulu capek ayahmu, mamamu membimbing kamu, susah payah dalam melahirkan, sekarang kamu sudah dapat pekerjaan. Nah, sekarang bagi 2, setengah untuk kamu bersama keluarga, setengah untuk kami sebagai orang tua. Tidak ada satu orang tua pun, tidak ada. Legasi alhamdulillah, tak lihat nilai apakah banyak sedikit, tapi sudah ada perhatian dari anak. Maka yang memutuskan silaturahim inilah dikatakan munafik. Dia tidak berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkannya. Apalagi putus silaturahim dengan sahabat-sahabatnya mukmin lagi. Padahal mukmin itu bersaudara. Perbaguslah hubungan persaudaraan di antara 2 saudaramu. Kalau ada kesalahpahaman segera diperbaiki. Yang salah minta maaf, yang diminta maaf segera maafkan. Tidak halal orang mukmin lebih dari 3 hari yang tidak bertegur sapa, mungkin karena marah, segera minta maaf. Bahkan yang merasa dizalimi duluan minta maaf itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang yang menyambung silaturahim, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita ingin dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki oleh Allah, dapat keampunan Allah, banyakkan silaturahim. Tapi orang munafik tidak, justru banyak memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah karakter munafik, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah SWT telah menciptakan dunia ini lebih indah, untuk manusia itu mudah, tapi dirusakkan. Karakter anak-anak begitu lurus dan dia sangat jujur, dirusakkan akhlaknya. Maka orang rusakkan itulah orang munafik. Karena itulah hadirin mulia, kita perlu jaga agar tidak masuk dalam karakter seperti ini. Karena sungguh berbeda tempat orang munafik dengan orang beriman di kampung akhirat. Berbeda sekali. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi." Apakah sama orang beriman itu dengan orang fasik, orang munafik? La yastawi, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa
nuzulam bima kanu ya'malun. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama. Orang mukmin itu ditempatkan oleh Allah dalam jannah, jannatul ma'wa. Itu rezeki yang karena Allah atas usahanya di dunia. Banyak godaan tuban maksiat dia tidak mau, takut kepada Allah melihatnya. Allah melihat lebih dari CCTV manusia. Dalam kegelapan pun nampak, tapi CCTV ini tidak bisa lihat dalam kegelapan. Tapi Allah Maha tahu. Maka orang-orang yakin Allah melihatnya, dia tidak bergeming sedikit pun, istiqamah dalam taat kepada Allah SWT. Walaupun dia dikasih harta, dikasih kekuasaan yang tinggi, tapi tidak bergeming, tetap taat. Inilah hadirin mulia orang yang beriman, karena usaha dunia dapat jannah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Sedangkan orang-orang fasik itu ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullama aradu ayyakhruju. Setiap orang yang dalam neraka itu ingin keluar dari neraka, nggak tahan, maka dia datang malaikat disodok lagi. Rasakan, kuzuku azabanna alladzi kuntum bihi tukazzib. Rasakan neraka yang dulu masih dunia kamu dustakan. Neraka seorang kali jak gede, seorang kali neraka. Coba itu cakapnya orang-orang fasik. Dia tidak yakin. Maka di kampung akhiratlah baru diperasakan, disodok lagi oleh malaikat ke dalam neraka jahanam. Karena di dunia dia dustakan adanya hari kiamat, ada neraka, ada surga, tidak. Nah, karena itulah hadirin mulia, orang-orang fasik ini mendapatkan tempat yang sangat sadis, menderita di kampung akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita takut, sangat takut. Jangan-jangan kita termasuk kelompok itu munafik. Kalaulah memang kita berpenyakit, segeralah berobat. Apalagi penyakit ini penyakit rohani. Rohani sakit. Maka muncul macam penyakit itu. Akhirnya kita membantah Allah, membantah Rasulullah SAW. Lalu kalau ingin berobat, ada obat. Setiap penyakit ada obatnya. Lalu apa obat orang munafik ini? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudrikut takbiratul ula kutiba lahu baratani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak riya, secara berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka kepadanya diberikan dua jaminan. Apa dua jaminan itu? Kutiba lahu baratin minan nar wa baratin minan nifaq. Pertama, dijamin bebas dari neraka, dan kedua, dijamin bebas sifat munafik. Kalau dijamin bebas neraka, kemana tempatnya? Itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin bebas sifat munafik. Sifat apa itu dia? Sifat orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menjamin, "Idza ra'aitumur rajula yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau lihat lelaki melazimkan diri pergi masjid saban waktu, 5 waktu sehari semalam, salat berjamaah, dapat takbiratul ula bersama imam, tidak menunda-nunda walaupun ada makanan di depan, dia ingin meraih ini. Tapi kalau ada mengatakan lebih besar yang lain, itu ada benih-benih kemunafikan. Bahkan hadirin mulia, orang-orang yang paham coba melesetkan ini. Pada ini Rasulullah SAW menjamin orang-orang selalu ke masjid di awal waktu dapat takbiratul ula bersama imam, bebas sifat munafik, bebas neraka, pasti surga tempatnya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mari sama-sama kita berobat kalau memang ada penyakit itu. Karena apa? Dengan salat yang mulia dijamin oleh Rasulullah SAW, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dijamin iman. Karena itulah hadirin mulia, hidup ini kita semua menunggu mati, tak ada kecuali. Semua ini yang sudah ada hari ini, satu saat tak ada satupun diganti generasi lain. Semua menunggu mati. Karena itulah hadirin mulia, mari siapkan kesehatan jasmani dan rohani kita agar bersih dari sifat-sifat kemunafikan dari rohani kita, sehingga kita saban waktu dapat salat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan dan tidak tinggal takbiratul ula bersama imam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat adanya untuk dapat kita amal dan juga kita sampaikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.